Penghantar pejal atau solid, yaitu penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm persegi. Tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud untuk memudahkan penggulungan pemasangannya. Kemudian penghantar berlilit atau stranded. Penghantar terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm sampai 500 mm. Penghantar serabut atau fleksibel banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portabel, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Untuk kabel ini antara 0,5 mm persegi sampai 400 mm persegi. Penghantar persegi atau busbar. Penampang penghantar ini berbentuk persegi 4 yang bisa digunakan pada PHB. Sebagai rel pembagi atau rel penghubung, penghantar ini tidak berisolasi. Adapun bila ditinjau dari jumlah penghantar dalam suatu kabel, penghantar dapat diklasifikasikan menjadi A. Penghantar simplex, ialah kabel yang berfungsi untuk satu macam penghantar saja, misalkan untuk fase atau netral. Contoh penghantar simplex ini antara lain NYA 1,5 mm persegi, NYAF 2,5 mm persegi, dan sebagainya. B. Penghantar duplex, ialah kabel yang dapat menghantarkan dua aliran atau dua fasa yang berbeda atau fasa dengan netral. Setiap penghantarnya diisolasi, kemudian diikat menjadi satu menggunakan selubung. Penghantar jenis ini contohnya NYM 2 x 2,5 mm persegi dan NYY 2 x 2,5 mm persegi. C. Penghantar triplex, yaitu kabel dengan 3 penghantar yang dapat menghantarkan aliran 3 fasa R, S, dan T atau fasa, netral, dan arde. Contoh kabel jenis ini NYM 3 x 2,5 mm persegi, NYY 3 x 2,5 mm persegi, dan sebagainya. D. Penghantar quadplex, kabel dengan 4 penghantar untuk mengalirkan 3 fasa dan netral atau 3 fasa dan pentanahan. Susunan penghantarannya ada yang pejal, berlilit, ataupun serabut. Contoh penghantar quadplex misalnya NYM 4 x 2,5 mm persegi. Kabel NYA. Kabel NYA berinti tunggal, berlapis bahan isolasi PVC untuk instalasi luar atau kabel udara. Kode warna isolasi ada merah, kuning, biru, hitam sesuai dengan peraturan WIL. Lapisan isolasi hanya satu lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air. NYA adalah tipe kabel udara dan mudah digigit tikus. Agar aman memakai kabel tipe ini, kabel harus dipasang dalam pipa. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi PVC biasanya berwarna putih atau abu-abu. Ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi 2 lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik daripada kabel NYA. Harganya lebih mahal dari NYA. Kabel ini dipergunakan untuk di lingkungan yang kering basah, namun tidak boleh ditanam. Kabel NYAF. Kabel NYAF merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tembaga serabut berisolasi PVC. Digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Kabel NYY memiliki lapisan isolasi PVC biasanya berwarna hitam. Ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYY dipergunakan untuk instalasi tertanam atau kabel tanah dan memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari kabel NYM. Kabel NYY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus. Kabel NYFGBY. Kabel NYFGBY ini digunakan untuk instalasi bawah tanah di dalam ruangan, di dalam saluran-saluran, dan pada tempat-tempat yang terbuka di mana perlindungan terhadap gangguan mekanis dibutuhkan, atau untuk tekanan rendah yang tinggi selama dipasang dioperasikan. Kabel ACSR atau Aluminium Conduct Steel Reinforced. Kabel ACSR merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium,
Berinti kawat baja. Kabel ini digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi, di mana jarak antara menara atau tingkat berjauhan mencapai ratusan meter. Maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Untuk itu digunakan kawat pengantar ACSR. Kabel A3C atau aluminium alloy konduktor. Kabel ini terbuat dari aluminium, magnesium, selingkuran logam. Keterhantaran ekstris tinggi yang berisi magnesium silindris untuk memberi sifat yang lebih kuat. Kabel ini biasanya dibuat dari paduan aluminium 621. A3C mempunyai suatu anti karat dan kekuatan yang baik sehingga daya hantarnya lebih baik. Nomenklatur Indonesia. N. Kabel standar dengan penghantar inti tembaga. Na. Kabel dengan aluminium sebagai penghantar. Y. Isolasi PVC. G. Isolasi karet. A. Kawat berisolasi. Y. Selubung PVC untuk kabel luar. M. PVC untuk kabel luar. R. Kawat baja bulat. GB. Kawat pipa baja. B. Pipa baja. I. Untuk isolasi tetap di luar jangkauan tangan. RE. Penghantar padat bulat. RM. Penghantar bulat berkawat banyak. SE. Penghantar bentuk pejal atau padat. SM. Penghantar dipilin bentuk sektor. F. Penghantar halus dipintal bulat. FF. Penghantar sangat fleksibel. Z. Penghantar Z. D. Penghantar 3 jalur di tengah sebagai pelindung. H. Kabel untuk alat bergerak. RD. Inti dipilih bentuk bulat. FE. Inti pipih. Negatif 1. Kabel dengan sistem pengenal warna urat dengan hijau strip kuning. 0. Kabel dengan sistem pengenal warna urat tanpa hijau strip kuning. NYF GBY. N. Kabel dengan inti tembaga. Y. Isolasi berbahan PVC. F. Perlindungan kawat baja PP. GB. Dililit plat baja. Y. Isolasi luar berbahan PVC. Kemampuan hantar arus atau KHA. Menurut PIL 2000 pasal 5.5.3.1 bahwa penghantar sirkuit akhir yang menyuplai motor tunggal tidak boleh mempunyai KHA kurang dari 125%. Harus pengenal beban penuh. Rumus KHA sama dengan 125% dikali IN. I sama dengan arus nominal beban penuh dalam satuan ampere, P daya aktif dalam satuan watt, V tegangan dalam satuan volt, C cos pi atau faktor daya. Halo. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like video kami. Untuk mengakhiri video kami ini, kita tutup dengan nilai semangat. SMK bisa. SMK Barangtas Karanganyar dahsyat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.